Halo, assalamualaikum. Nama saya Januari Iskandar Rocky, guru matematika di SMA Negeri 1 Pluto. Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaitan antara turunan fungsi trigonometri dan kurva fungsi trigonometri. Ya, kaitan antara turunan trigonometri dan kurva fungsi trigonometri. Ini bagian pertama. Dari bagian kedua, untuk bagian keduanya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Turunan pertama pada kurva fungsi trigonometri. Baiklah, kita perhatikan dulu di sini grafik dari sin. Grafik dari sin itu bentuknya seperti ini ya. Nah, dimulai dari 0, kemudian naik, ada puncaknya di sini di 90, kemudian turun. Kemudian di puncak bawahnya lembah, ada yang bilang ini lembah bawahnya itu 3/2pi sampai nanti naik lagi ke 0. Kemudian akan berulang lagi seperti 0. Ya, kurva cos itu adalah seperti ini ya. Dimulai dari 1, kemudian turun. Nah, di sini 1 di sini ini adalah puncaknya. Kemudian di sini lembahnya. Puncaknya berarti di 0, kemudian lembahnya itu ada di pi. Pi itu 180 ya. Kemudian ada di puncaknya di sini 2pi. Oke. Ya. Kalau dilihat kurva sin dari 0 sampai 2pi ya, di sini dilihat ya. Dari 0 ini naik ya. Naik, kemudian ini datar di sini. Karena ini titik yang tertinggi. Kemudian dia turun sampai pi, kemudian turun lagi. Kemudian ketika 3/2pi itu dia datar juga. Lalu dia naik lagi sampai ke 2pi, seperti itu. Ya. Berdasarkan pengamatan di sini, y sama dengan sin x sebagai berikut. Ya. Antara 0 sampai pi/2 itu fungsinya naik ya. Kita lihat grafiknya di sini ya. Naik jelas. Kemudian antara 90, nah di 90 di sini itu tidak turun ataupun tidak naik. Ada istilahnya di sini namanya stasioner. Tidak turun, tidak naik. Biasanya stasioner ini ada 2 macam, tapi sepertinya di SMA hanya dikenalkan satu saja ya. Yang satu itu adalah titik puncak atau titik terendah. Kemudian pada interval pi/2 sampai 3/2pi itu adalah fungsi turun. Nah, dilihat di sini ya. Fungsinya itu tuh turun. Kemudian yang keempat, pada 3/2pi itu dia stasioner. Tidak naik dan tidak turun. Sama seperti ini. Cuma yang di sini di puncak, yang ini di lembah. Kemudian yang kelima, 3/2pi sampai 2pi itu fungsinya naik. Nah, naik. Contoh 01, berdasarkan gambar y sama dengan sin x di bawah ini, tentukan interval atau titik balik dari di mana kurva y sama dengan sin x antara 0 sampai 2pi. Merupakan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Artinya kita mengidentifikasi ya stasionernya. Kalau kita ambil titik sembarang, itu nanti turunan dari sin itu adalah cos ya. Pasti ingat kemarin. Oke, turunan pertamanya ketika nanti dimasukkan di daerah sini, itu
akan menghasilkan positif. Kemudian pada saat di puncak ini, dia turunannya akan sama dengan 0. Kemudian sampai ke sini, itu akan kurang dari 0. Ini terus di sini, kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari 0, sampai di sini, nanti turunan pertamanya akan sama dengan 0. Kemudian dia naik. Ketika naik itu, dia turunannya akan lebih dari 0. Kira-kira analisisnya dari gambar itu seperti ini. Ya, penyelesaiannya. Berdasarkan dari gambar kurva, Y sama dengan sin X mempunyai beberapa kondisi berikut. Yang pertama, antara 0 sampai 2pi, antara 0 sampai pi per 2, dan 3/2 sampai 3/2pi sampai 2pi, itu fungsinya naik. Jadi tadi naiknya ada di dua tempat ya. Saya back dulu. Ya, kita naiknya ada di dua tempat ya. Di sini naik ya. Kemudian di sini. Kapan dia turun? Dia turun tadi ada di satu tempat ya. Dari pi per 2 sampai 3/2pi. Kemudian dia stasioner di 90 dan 270. Di titik puncaknya dan titik lembahnya. Ya. Kemudian ada teorema nih. Teoremanya dengan demikian, jika turunannya itu menghasilkan nilai yang positif atau lebih dari 0, maka dia akan naik. Dan jika turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka grafiknya dia akan turun. Kemudian jika turunannya sama dengan 0, maka dia stasioner atau stabil. Ya, analisis yang lain nih, cara lain ya. Dari yang sin yang tadi, kita analisis turunannya adalah cos X. Kemudian dia akan naik di ketika bernilai positif. Cosnya itu bernilai lebih dari 0. Cos itu bernilai lebih dari 0 di mana? Masih ingat ya? Gambarnya cos. Nanti ada di belakang. Kemudian jika kurang dari 0, maka dia akan ketika kan turunnya cos, dia akan turun. Kemudian dia stasioner di ketika cosnya akan sama dengan 0. Ya, saya rasa kelihatan tadi di awal ya, gambarnya cos itu kan dari atas ya. Dari atas kemudian turun. Dia ada di atasnya 0 ya. Saya cari dulu ya gambarnya ya. Ya, di sini ya. Mana ya? Di awal tadi ya. Ini masih sin. Mana tadi ya? Yang cos ya. Ya, di sini ya. Ya, kita lihat di sini ya. Antara 0 sampai 90 dia berada di atasnya kurva atau positif. Jadi si ininya itu adalah naik gitu. Ketika antara 90 sampai 3/2pi itu berada di bawah 0.
dan kurva yang sinnya ini turun. Kemudian ketika di sini ya 3/2pi sampai 2pi, kurvanya itu di atas dari 0, maka dia kurvanya naik seperti itu. Ya, kita pada contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan sin 2x min pi per 2. Tentukan interval titik yang menunjukkan bahwa fx tersebut fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner dengan interval antara 0 sampai 2pi. Ya, untuk menentukan kondisi tersebut kita selidiki dulu menggunakan turunan pertama dari fungsi. Ya, sin 2x min pi per 2, turunan pertamanya adalah 2 cos 2x min pi per 2. Dari mana 2? 2 ini adalah turunan dari 2x. Ya, masih ingat cara yang kemarin? Yang pertama kita tentukan dulu titik stasionernya. Stasionernya itu berarti turunannya sama dengan 0. Berarti 2 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Lalu cos, nanti 0/2, 0 dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2, maka itu sama dengan 0. Cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Berarti cos 2x min pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Diperoleh gini ya, nanti 2x min pi per 2 sama dengan plus minus pi per 2 plus K kali 2pi. Saya rasa ini sudah di persamaan trigonometri ya, kayaknya kelas 11 ini. Untuk K bilangan bulat. Ya, nanti dari sini itu kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan pertama berarti yang plus pi. Berarti 2x min pi sama dengan pi per 2 tambah K kalikan 2pi. Berarti 2x sama dengan pi ditambah K kalikan 2pi. Berarti X sama dengan pi per 2 ditambah K kali pi. Untuk K-nya sama dengan 1, maka pi per 2. Untuk K-nya sama dengan 2, maka 3/2pi. Jadi dari persamaan ini diperoleh 2 titik. Ini nanti akan jadi titik stasionernya ya, stasioner ya. Kemudian yang kedua, kita coba untuk yang min pi. 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 ditambah K kalikan 2pi. 2x sama dengan K kali 2pi. Karena sama saling menghilangkan, saling dikurangi ya. Min pi per 2-nya ya. Berarti X-nya sama dengan K kali pi. Untuk X-nya sama dengan 1 itu 0. Kemudian, 0 dulu ya, bulat ya. Untuk 0 itu 0, untuk 1 itu pi, untuk 2 itu adalah 2pi. Berarti ada 3 titik stasioner. Ada 5. Untuk yang ini untuk ada 3. 3 ditambah 2 berarti 5. Jadi titik stasionernya adalah 0, pi per 2, pi, kemudian 3/2pi, dan 2pi. Ya, 0. Berarti di sini ya. 0. Berarti dia stabil di sini. Kemudian stabilnya di sini juga, stabil di sini, di sini, di sini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tentukan interval naik dan turunnya. Kita ambil salah satu sampel titik. Nah, sampel titik. Kita ambil misalkan ketika di sini ya. 0 berarti antara 0 dan 90. Anggap kita pilih salah satu. Untuk menentukan naik dan turunnya. Nah, di sini kalau kita masukkan salah satu, ternyata di sini intervalnya naik ketika di sini positif. Nah, maka
langsung bisa kita gambar. Ini akan naik, ini akan turun, ini akan naik, akan turun. Kenapa? Karena fungsi grafik dari scene itu biasanya memang naik dulu, naik kemudian turun, naik lagi turun, gitu ya. Kemudian yang kedua dia akan turun pada, turun pada dari pi per 2 sampai pi. Kemudian turun lagi pada ini, 3 per 2 pi sampai 2 pi. Jadi naiknya ada 1, 2, turunnya juga ada 2. Stasionernya di 5 titik, 0, pi per 2, pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi. Ya, kita lihat di sini ya. Gambarnya lebih jelasnya Y sama dengan sin 2x min pi per 2. Seolah-olah apa ya? Grafiknya itu digeser ke kanan, ya. Grafik 2pi. 2pi itu sin 2x itu yang biasanya satu gelombang menjadi 2 gelombang. Lihat nih. 1, 2, ya. Ini totalnya ada 2 gelombang ya. 1 ya. 2, ada 2 ya. Stasionernya di A, B, C, D, E gitu. Kemudian di sini kan naik ya, turun, naik, turun. Sama seperti sketsa yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini salah satu fungsi dari turunan itu adalah gradien. Gradien dari sebuah garis. Nah, di sini contohnya dari persamaan garis. Nyatakan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X melalui titik pi per 6, setengah. Langkah pertama, penyelesaian. Langkah pertama, kita pastikan dulu titik ini pada kurva. Jadi kita masukkan titik pi per 6 apakah menghasilkan setengah. Kita coba. Ternyata kita masukkan pi per 6 itu adalah setengah. Betul. Ternyata pi per 6 itu terletak pada kurva Y sama dengan sin X. Baru setelah itu kita cari titik turunannya. Turunan dari sin X itu adalah cos X. Titik X pi per 2, maka gradiennya adalah cos pi per 6. Pi per 2. Untuk X sama dengan pi per 6 diperoleh gradien dari M-nya atau adalah cos pi per 6. Cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3. Jadi persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung di titik pi per 6, setengah dengan gradien M. Berarti kita menggunakan Y sama dengan apa? M X min A ya. Y min B ya. Y min B ya. Atau Y min Y1 sama dengan M X min X1. Lalu kita masukkan. Y1-nya di sini setengah. Kemudian X1-nya di sini pi per 6. M-nya setengah akar 3. Maka jadi persamaan seperti ini. Jadi persamaan singgungnya, garis singgungnya adalah ini. Ya.